Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur saudaraku, kita mendapatkan satu lagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan sharingkan tentang apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, dan yang tak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan menyediakan. Ini suatu ayat yang sangat terkenal saudaraku, di mana ayat ini menunjukkan bahwa Allah kita ini Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, yang menyediakan segala keperluan kita. Sampai ada lagu ya, itu ayat yang terkenal di dalam 1 Korintus 2 ayat yang 9. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Jadi saya akan bacakan dulu ya saudaraku ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati manusia, telah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya, mengasihi Dia, mengasihi Allah. Luar biasa ayat ini saudaraku. Tapi bagaimana ayat ini bisa bekerja dalam hidup kita? Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari ayat ini saudaraku. Yang pertama, Allah sang Jehovah Jireh, kuasanya Jehovah Jireh. Yang kedua, bagian kita dan bagian Allah. Kita harus tahu mana bagian kita, mana bagian Allah. Yang ketiga, kasih yang akan mewujudkannya. Ini ayat yang luar biasa yang menjadi rema juga dalam hidup saya, saudaraku, dan saya mengalami hal-hal yang saya tidak pernah lihat, saya tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul, tapi Allah sediakan. Ini luar biasa. Yang pertama saudaraku, kuasa Allah sang Jehovah Jireh. Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk umatnya. Karena Allah kita ini Bapa yang baik, tak pernah merancangkan kecelakaan, tapi selalu rancangannya damai sejahtera. Yeremia 29 ayat ke-11. Selain itu Allah kita adalah kasih, sehingga segala sesuatu pemberiannya itu didasarkan atas kasih. Ini tidak boleh kita lupakan. Segala pemberian Allah didasari atas kasih. Bahkan hukumannya atas kita saja itu didasari dengan kasih, yang bertujuan agar kita bertobat. Jadi tidak ada unsur benci dalam diri Allah. Satu titik pun tidak ada. Dan Allah kita Maha Kuasa. 3 hal ini gak boleh kita lupakan dalam pribadi Allah. Allah tidak pernah merancangkan yang jelek. Allah adalah kasih, dan Allah kita Maha Kuasa. Saudaraku, kita harus tahu juga dalam diri Allah itu ada kata mencipta. Tapi dalam diri manusia tidak ada kata mencipta. Dalam Bilangan 16 ayat 30 dalam King James itu mencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Bahasa Ibraninya adalah bara. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah mencipta. Kata mencipta itu bara. Bahasa Ibraninya bara ini hanya ada dalam diri Allah. Saudara kalau cari kata bara itu selalu dikaitkan dengan Allah, karena manusia hanya bisa invent, menemukan, bukan menciptakan. Teknologi bara ini yang menjamin hidup kita sebagai orang percaya, di mana Allah bisa membuat masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan dalam genggaman. Nah, kita tahu di dalam dunia ini ada istilah dunia dalam genggaman, yaitu dalam handphone. Dengan internet kita bisa seperti dunia ini dalam genggaman. Tapi tidak ada satupun orang berkata masa depan dalam genggaman. Tidak ada satu orang pun berani berkata demikian. Tapi Allah kita berani. Karena Allah kita luar biasa. Allah kita Maha Kuasa. Allah kita kasih. Allah kita tidak pernah merancangkan yang jelek. Ini saudaraku, seseorang disekolahkan S3, orang tuanya merancangkan itu dengan tujuan mudah-mudahan
anak kita sukses. Tapi mudah-mudahan. Tapi dalam diri Allah tidak ada itu. Tidak ada mudah-mudahan. Dalam diri Allah ada kepastian. Kalau engkau taat firman Tuhan, kalau engkau turut kehendak Tuhan, kau pasti punya masa depan. Kita tidak perlu ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Kita punya masa depan penuh dengan harapan. Dan masa depan ini tidak hanya mencakup dalam dunia ini saja, tapi juga sampai kekekalan. Masa depan yang melebihi dalam dunia ini yaitu sorga yang kekal. Efesus 2 ayat yang ke-6. Oleh karena itu kita tidak ragu mempertaruhkan hidup kita. Walaupun kita mungkin punya sumber daya yang terbatas dalam dunia ini. Orang tua mungkin tidak kaya. Mungkin juga kita tidak pintar mungkin. Saya bukan orang jenius. IQ saya biasa-biasa saja. Tapi karena saya punya Allah, bejana tanah liat yang murah, yang harganya mungkin cuma 10.000, tapi jika ada Allah di dalamnya, ada permata di dalamnya, maka bejana tanah liat ini bernilai miliaran. Yang membuat kita berharga itu bukan karena diri kita, tapi karena ada Allah dalam hidup kita, yang membuat kita bisa berhasil. Kita nggak ragu mempertaruhkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Ada 3 hal yang saya catat. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, rancangannya. Yang sudah saya jelaskan di awal. Yakobus 1 ayat 17. No variableness. Tidak ada bayangan perubahan dalam diri Allah. Yang kedua, Allah sang pembuat masa depan. Amsal 24 ayat yang ke-14. Masa depan cerah itu jaminan 100% dalam diri Allah. Manusia gak bisa 100% menjamin, tapi Allah mampu. Saya sudah melewati, kalau saya flashback ke belakang bagaimana hidup saya sampai saat ini. Ini suatu perkara yang indah yang Allah kerjakan. Sampai umur yang ke-33 saat ini, sudah di bulan ini. Ini suatu perkara yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Saya tidak pernah menyesal mengikut Tuhan Yesus. Tak pernah menyesal. Karena saya lihat ke belakang begitu baik Allah saya. Dan Allah saudara yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Rencananya luar biasa. Yang ketiga, Allah pembenar masa lalu. Yeremia 18 ayat yang ke-4. Pembenar masa lalu. Masa lalu saudara bagaimana? Seburuk apapun bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka Allah akan membenarkan masa lalu. Dan Allah akan menciptakan masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan keras hati dalam dosa. Jangan berkubang terus dalam dosa. Sehingga menyebabkan banyak kerusakan terjadi dalam hidup kita. Sayang saudaraku. Percayalah juga. Jangan menuruti kata-kata iblis bahwa masa depanmu masih suram. Kamu lu pernah berzina. Kamu lu pernah narkoba. Kamu lu pernah hidup dalam dosa. Ini itu. Bagaimana kamu bisa punya masa depan yang cerah? Sudah masa depanmu sudah suram. Oh tidak. Saat saudara bertobat sungguh-sungguh dan tidak mau berbuat dosa lagi dan mulai mengerjakan rencana Tuhan, maka masa depan kita akan ditata ulang sama Tuhan. Masa depan yang tetap baik adanya, saudaraku. Walaupun kita tahu bahwa setiap dosa itu ada akibatnya, tapi masih mending daripada kita tidak bertobat sama sekali dan binasa kekal di neraka. Masih mending penjahat di sebelah, salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus, dia bertobat di saat-saat terakhir. Masih mending walaupun di sorga mungkin dengan tingkatan yang terendah sekalipun, tapi masih mending masuk sorga daripada masuk neraka. Oleh karena itu Allah kita pembenar masa lalu. Jangan khawatir dengan masa lalu saudara. Tutup, buang, kubur, dan bangkit dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan Allah penjaga langkah saat ini. Jadi 4 hal ini. Kalau saudara pertaruhkan hidup saudara masa lalu sudah dibenarkan. Langkah-langkah saat ini saudara akan dijaga Allah supaya kita gak sampai salah langkah. Untuk apa? Untuk mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan satu hal lagi, Allah kita
tak pernah berubah. Yang kedua, saudaraku, bagian kita dan bagian Allah. 1 Korintus 2 ayat 9 ini dijelaskan tentang bagian orang beriman dengan bagiannya Allah. Jangan pernah kita membantu Allah, dalam tanda kutip, membantu Allah, karena pikiran kita dengan pikiran Allah jauh seperti bumi dengan langit. Yesaya 55 ayat 11. Kita cukup kerjakan bagian kita dan biarkanlah Allah mengerjakan bagiannya. Percayalah mentah-mentah akan pekerjaan Allah yang baik dan sempurna. Jangan pernah meragukannya karena Dia Maha Kuasa. Nah, karena itu bagian pertama saya menjelaskan supaya kita mengerti kuasa Jehovah Jireh. Menciptakan. Dahsyat, saudaraku. Dan apa yang jadi bagian kita? Dikatakan dalam 1 Korintus 2:9, apa yang tak pernah dilihat kita, dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah timbul dalam hati. Tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak timbul. Bagian kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita yang timbul dalam hati, itu bagian kita. Jadi jangan kita mengambil bagiannya Allah yang tidak pernah kita lihat, kita berusaha menggapainya. Yang nggak pernah kita dengar, kita berusaha menggapainya. Yang nggak timbul dalam hati, kita berusaha menggapainya. Akhirnya hancur. Rencana Allah rusak. Kita sendiri yang hancur. Apa yang dilihat oleh mata, dilihat oleh telinga, yang didengar oleh telinga, dan yang timbul dalam hati kita, ini yang kita akan pelajari. 3 hal ini. Apa yang dilihat oleh mata kita, ini bagian kita. Kita melihat apa? Kalau kita nggak dilihat, itu bagiannya Allah. Tapi yang kita lihat, itu bagian kita. Apa bagian kita? Mata kita memandang Allah saja. Mazmur 123:2. Tidak ada yang lain. Jangan memandang dunia sampai mengasihi dunia. Oleh mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Pastikan pandangan kita, satu-satunya menjadi tempat utama dalam hidup kita adalah Allah saja. Jangan keduniawian. Jangan, aku mau memandang dunia. Ini saya harus kejar dapat ini itu dengan perkara-perkara dunia. Saya harus bisa pergi ke Amerika, pergi ke luar negeri, saya harus bisa berlibur ke Eropa, saya harus punya mobil bagus, punya ini itu. Jangan pandang itu. Saya tegas katakan ini, jangan pandang itu. Pandang Allah saja. Rencana Allah saja. Lihat pandangan Lot dan pandangan Abraham beda. Pandangan Lot, Sodom Gomora. Pandangan Abraham, Kanaan. Walaupun tampaknya geresak, tapi itu pandangannya Allah. Dan Allah memberkati Abraham luar biasa di Kanaan. Memandang kehendak Allah. Kalau dunia ingin cepat kaya, ingin cepat, mungkin umur 25 sudah bebas finansial. Ayo kita bisa pergi Eropa, mungkin bisa belanja ini itu, kita menjadi crazy rich. Istilah crazy rich itu membuat manusia menggebu-gebu mengejar harta duniawi. Karena ingin, apalagi melihat YouTube dengan kemewahan, manusia ingin, akhirnya menjadi workaholic. Ke gereja, enggak. Streaming YouTube online ibadah, enggak dulu. Kerja yang utama. Rusak, sayang. Pandang Allah saja. Yang kedua, apa yang didengar oleh telinga kita? Yang kita dengar adalah firman Tuhan. Dan kita dengar, kita masukkan dalam hati, dan kita taati. Ini yang kita dengar. Bukan kita dengar keramaian dunia. Wah, kamu tuh harus sukses. Kamu tuh umur sekian kok masih gajimu segini. Kamu harus sukses. Kamu harus ini, itu. Jangan terkontaminasi. Dengarkanlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata apa? Jujurlah. Kerja yang sungguh-sungguh. Tapi hari Minggu ibadah. Utamakan Tuhan. Apa yang kita lihat? Utamakan Tuhan. Yang ketiga, apa yang timbul dalam hati kita? Kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Puas. Kita bisa naik motor, puas. Terus Tuhan berkati dapat mobil, mungkin harga mobil cuma 100 juta, puas. Tuhan berkati lagi, bisa beli mobil lebih mewah lagi, karena ukuran lebih besar, kita bisa jemput jiwa-jiwa untuk pergi ke gereja,
puas. Jadi baik mobil yang mewah sampai sepeda motor, tidak ada perbedaan dalam hati kita. Hati kita tetap mengasihi Allah. Antara makan steak dengan makan pecel, tidak ada perbedaan dalam hati kita. Tetap mengasihi Allah, tetap ada ucapan syukur. Ini yang harus timbul dalam hati kita. Jangan yang lain. Puaskanlah hati kita. Haus akan Tuhan. Haus itu singkatan dari hanya mau Yesus. Hanya Yesus. Satu-satunya yang memuaskan saya. Satu-satunya yang menjadi pedoman hidup saya. Ini Yesus, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Selain kau tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ini lagu yang sangat indah, saudaraku. Dia ambil dari Mazmur, saudaraku. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Bagian kita hanya Tuhan. Apa yang kita lihat hanya Allah saja. Apa yang kita dengar hanya firman-Nya, hanya kehendak-Nya. Dan malah kita minta Tuhan pertajam pendengaran saya untuk bisa mengerti kehendak-Mu, untuk bisa mengerti firman-Mu, untuk bisa mengerti rencana-Mu. Dan apa yang timbul dalam hati kita hanya menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Gak ada yang lain, hanya Yesus yang memuaskan saya. Dunia tidak pernah memuaskan saya. Saya tidak mau ke duniawian karena saya punya Yesus. Ini yang membuat kita bisa hidup benar dalam dunia. Kita bekerja walaupun sana sini harus tipu sana tipu sini, korupsi sana. Enggak, saya gak mau dengar kota korupsi. Saya gak mau melihat uang yang banyak tapi tidak halal. Saya gak kepingin jadi kaya. Saya kepingin jadi seperti Kristus. Kaya itu fasilitas. Kaya itu bonus. Kalau di dalam Kristus cukup. Nah, cukup. Kalau Tuhan kehendaki beli mobil, cukup bisa beli mobil. Tuhan kehendaki beli rumah, cukup bisa beli rumah. Tuhan kehendaki bisa punya anak 1, 2, 3, bisa nyekolahkan anak, cukup semua. Itu, saudaraku. Tuhan kehendaki apa? Kita jalani. Jangan memaksakan kehendak kita, tapi jadikanlah kehendak Allah nyata dalam hidup kita. Ya, ini saudaraku. Orang yang bisa mengerti bagiannya, Allah akan mewujudkan bagiannya Allah. Apa bagiannya Allah? Yaitu apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak timbul dalam hati. Apa yang gak kita lihat, keduniawian, perkara-perkara jasmani, kemewahan dunia, Tuhan sediakan. Loh, kok bisa? Salomo gak minta itu, tapi Tuhan sediakan. Kenapa? Tuhan berikan perkara-perkara jasmani sebagai fasilitas. Saudara harus tahu ini, fasilitas, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita menyenangkan Tuhan, tapi fasilitas Tuhan akan kasih. 1 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, bagaimana orang bisa berperang dengan biayanya sendiri? Tidak mungkin. Kalau negara punya pasukan tentara, tidak mungkin tentara tersebut perang dengan pistol sendiri, beli sendiri, peluru beli sendiri. Tidak, semua disediakan. Asal tentara tersebut mau perang. Kalau kita mau jadi berkat dalam dunia ini, perkara jasmani Tuhan sediakan untuk jadi fasilitas kita. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Tuhan sediakan semua. Tuhan sediakan. Dulu saya kuliah, saya tidak punya dana untuk bayar kuliah. Tuhan sediakan. Sehingga saya bisa daftar kuliah. Dan saya bisa dapat beasiswa untuk biaya kuliah sehingga meringankan orang tua. Tidak punya biaya waktu masuk SMA, Tuhan sediakan. Tidak punya biaya waktu masuk SMP, Tuhan sediakan. Itu benar, saudara. Hidup saya dulu tidak
ya sangat pas-pasan sekali, saudaraku. Ya pas butuh untuk biaya kuliah, biaya SMA, biaya SMP ada. Dan Tuhan izinkan saya, Tuhan kasih fasilitas, hikmat, kepintaran untuk saya bisa ngajar, jadi guru les, dan dapat uang untuk meringankan beban orang tua. Ini rencana Tuhan yang luar biasa, fasilitas yang Tuhan berikan. Jadi kalau saat ini saya bisa ada di sini, itu semua anugerah Tuhan. Ini fasilitas yang dari Tuhan. Saya bisa punya rumah, bisa punya pakaian yang baik, bisa punya kendaraan. Itu semua dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Dan saya bersyukur, mengucap syukur. Tapi saya nggak khawatir. Seperti Ayub diambil semua hartanya, nggak khawatir. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menerima. Karena Ayub tidak memandang dunia, tapi Ayub pandang Allah. Dunia itu fasilitas untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kalau memang perlu, Tuhan akan kasih. Kalau memang perlu uang ratusan miliar, Tuhan akan kasih itu. Tuhan akan kasih. Tapi seberapa banyak orang mampu memegang uang ratusan miliar? Mungkin gaji 5 juta saja, dikasih gaji 5 juta saja sudah, pikirannya sudah ndak Tuhan-Tuhanan. Baru 5 juta, belum 50 juta, wah sudah nggak ke gereja, sudah habis. Karena pandangannya bukan Allah, tapi pandangannya dunia. Ya saudaraku, apa yang tidak dilihat oleh mata kita, Tuhan sediakan. Perkara jasmani, apa yang tidak didengar oleh telinga kita, tawaran-tawaran dunia, Tuhan sediakan semua. Tapi tawaran Allah selalu baik, yaitu tawaran-tawaran pekerjaan Allah. Kamu melayani aku? Mau Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Ya sudah, fasilitas juga akan saya kasih. Kamu mau jemput jiwa-jiwa? Mau, oke. Saya akan berikan kamu kendaraan. Loh, saya cuma punya sepeda motor, tak kasih uang untuk beli mobil sehingga bisa antar jemput. Saya turun sepeda motoran, cuma jemput satu orang, satunya mobil, saya bisa antar lebih banyak orang. Jemput jiwa, saya bisa ajak papa mama saya ibadah bareng-bareng naik mobil. Wah indah. Kalau dulu sepeda motoran, 2 sepeda motor, sekarang 1 mobil ibadah bersama. Indah saudaraku. Nah itu, asal kita mau melayani Tuhan, Tuhan akan menyediakan rancangan-rancangan dalam hidup kita agar kita bisa berbuah lebat. Efesus 2 ayat 10. Allah sudah merencanakan agar kita bisa bertumbuh sampai seperti Kristus dan berbuah lebat dengan segala fasilitas-fasilitas jasmani maupun rohani. Jadi yang gak didengar oleh telinga kita, Tuhan sediakan. Yang gak timbul dalam hati kita, perkara-perkara jasmani. Saya gak pengen jadi orang kaya kok. Tapi kalau memang Tuhan lihat kita mampu, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Kita bisa punya uang lebih, bisa hire orang, waktu kita lebih banyak, bisa untuk melayani Tuhan. Ada orang bekerja pagi sampai jam 12 siang, pekerjaan sudah selesai dan sudah diselesaikan semua. Sisa waktunya dipakai untuk melayani Tuhan. Yesaya 61 ini janji Tuhan saudaraku bagi umatnya. Yesaya 61 ayat 6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, imam pelayanan loh, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Loh, kaya. Ayat yang kelima, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Lihat, harta kita diatur dengan sistem yang baik. Orang-orang asing yang bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Harta benda kita tidak berkurang, tapi kita sibuk melayani Tuhan. Dahsyat. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Kalau saudara mau kebebasan finansial yang benar, yang alkitabiah, ini ayatnya. Kebebasan finansial. Kita bekerja, dan satu titik pekerjaan ini yang bekerja untuk kita. Tapi kita tidak sibuk untuk menikmati kekayaan dunia,
tapi kita sibuk melayani Tuhan. Sibuk melayani Tuhan. Hal-hal perkara-perkara netral kita boleh pakai. Kita ada uang, kita mau makan enak, boleh. Tapi itu tidak terikat. Kita tidak ada keterikatan dengan dunia ini. Kita memakai dunia ini seperti orang tidak memakai. 1 Korintus 7 ayat yang ke-31. Hati kita tidak melekat. Kalau ada kita pakai baik. Gak ada ya baik. Kita gak terikat. Bisa belimu baju mahal yang baik, bahannya bagus, bersyukur, puji Tuhan. Tapi pakai baju 10 ribuan juga bersyukur, puji Tuhan. Tidak ada perbedaan hati. Ini yang menjadi kunci orang percaya. Tidak ada perbedaan hati. Punya handphone bagus, baik. Nggak punya handphone bagus, ya puji Tuhan. Saya dapat handphone baik, harganya jutaan, 10 juta ke atas. Saya terus terang bicara. Tapi tidak ada perbedaan. Dulu saya beli handphone murah-murah, saudaraku. Kenapa kok saya bisa beli handphone segitu? Karena fasilitas Tuhan berikan berkat. Saya bisa beli handphone lebih baik. Saya bisa banyak melayani Tuhan. Saya bisa bekerja dengan lebih efektif. Salah satunya juga bikin konten ini. Ini saudaraku. Semua disediakan. Juga selain itu apa? Perkara-perkara rohani yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, yang tidak timbul dalam hati. Itu apa? Seluk-beluk tentang Allah dan kediamannya, yaitu surga. Kita nggak tahu sifat-sifat Allah, seluk-beluk yang perkara dalam pikiran Allah. Kita nggak tahu. Apalagi surga, kita belum pernah lihat. Tapi Tuhan sediakan. Saat kita baca firman, kita mengerti, oh ini sifatnya Allah, oh ini isi hatinya Allah, Allah mau ini, Allah tidak suka ini. Kita tinggal turuti. Tuhan sediakan. Dan nanti sampai surga yang kekal, kita akan melihat surga. Ini toh yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati. Saudara bayangkan surga seperti apa? Saudara sampai di sana, lebih dari itu. Bahkan tidak ada seiota, setitik pun tidak ada dalam pikiran saudara. Saking terlalu hebatnya surga yang menanti kita. Dan bagian terakhir, bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana semuanya ini bisa terwujud? Dengan kasih ilahi. Saat kita mau mengasihi Allah, kasih itulah yang menuntun kita kepada perwujudan perkara-perkara yang luar biasa ini. Kasih kepada Allah. Karena kasih itu, kasih ilahi yang ada dalam kita ini akan membuat kemudahan, akan membuat kerelaan. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, mudah untuk mau mengorbankan apapun dalam dunia ini. Filipi 3 ayat ke-8, dunia dianggap sampah demi pengenalan akan Allah. Kita rela korban demi mengenal Allah. Yang kita lihat hanya Allah, yang kita dengar hanya firman-Nya, yang timbul dalam hati kita hanyalah kepuasan dalam Allah. Tanpa kasih ilahi, maka mata, telinga, hati kita akan tertuju kepada dunia. Mata, telinga, hati kita akan terbutakan oleh ilah-ilah zaman ini. 1 Korintus 4 ayat yang keempat, akan dibutakan. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Ini dibutakan. Harus ada kasih ilahi dalam hidup kita sehingga kita bisa melihat, mendengar dan timbul dalam hati sesuai kehendak Allah. Tanpa kasih itu ada sangat berat, saudaraku. Mengerjakan rencana Tuhan itu sangat berat, bahkan penuh persungutan dalam mentaati firman Tuhan, sehingga mengakibatkan bagian Allah tidak bisa terwujud. Jadi bagian Allah terwujud itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana cara memiliki kasih ilahi? Pertama, percaya Tuhan Yesus. Kan hanya Yesuslah yang mampu menghadirkan kasih ilahi. Roma 5 ayat 1. Kemudian biarkan kasih Allah ini, kasih ilahi ini mengalir dalam hidup kita. Jangan dikotori dengan keduniawian sehingga membuat kasih ilahi ini hilang. Dan ketiga, setelah masuk, biarkan juga kasih ilahi ini menggerakkan pikiran,
menggerakkan perkataan, menggerakkan mata, menggerakkan telinga, pendengaran, perasaan kita, menggerakkan semuanya untuk mentaati kehendak Allah. Seperti apa? Berdoa, membaca Alkitab, melayani Tuhan sungguh-sungguh, pikul salib, bersekutu, memuji Tuhan, itu dalam kesucian, beribadah, dan lain-lain. Itu biarkan bergerak terus, mengerjakan rencana Tuhan. Awalnya pasti ada pertentangan terus dengan daging. Aku ndak mau ibadah, ndak mau. Kan daging itu pengen dalam dosa. Kamu punya mobil, ayo jalan-jalan saja, jangan ibadah. Pertentangan. Tapi jangan beri kesempatan tubuh daging untuk bereaksi. Matikan daging dan terus berkembang dalam kasih ilahi. Dan kasih sampai mudah, sudah terbiasa ibadah, terbiasa baca Alkitab, terbiasa melayani Tuhan, sehingga pandangan mata kita tertuju kepada Tuhan, telinga kita tertuju pada firman Tuhan, hati kita puas dengan rencana-rencana Tuhan, puas dengan hal-hal dari Tuhan. Dan jika semuanya yang terjadi dalam hidup kita, maka bagian Allah akan terwujud nyata dalam hidup kita. Kesimpulannya apa, saudaraku, dalam sharing hari ini? Allah kita adalah Allah yang menyediakan. Tapi seberapa banyak yang percaya? Seringkali seseorang banyak membantu Allah. Allah tidak bisa, ini harus dibantu dengan korupsi, dibantu dengan workaholic, dibantu dengan ini itu. Membuat kasih Allah hilang. Ayo jangan bantu Allah. Kerjakanlah bagian kita. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang timbul dalam hati. Itu yang kita kerjakan. Tapi apa yang tidak kita lihat, yang tidak kita dengar, yang tidak timbul dalam hati, itu Allah yang menyediakan. Itu bagiannya Allah. Puji Tuhan, saudaraku ya. Tugas kita, tugas Allah. Dan terakhir, milikilah kasih ilahi yang membuat kita bisa mengerjakan bagian kita dengan senang dan ringan dan penuh kepuasan. Oke, ini sedikit sharing dari saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.